Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Lintasan Tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita selalu bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas awal surah Maryam, ayat yang pertama. Suatu ketika seorang bapak menghubungi saya di malam 27 Ramadan. Bertanya tentang bagaimana membaca awal surah Maryam. Lalu saya tanya, Bapak sudah sampai juz berapa? 27. Wah, berarti sudah lewat dong. Iya, sudah lewat Ustaz. Tetapi karena tidak sempat atau karena apa waktu itu, sehingga beliau tidak bertanya langsung. Lalu saya tanya, bagaimana Bapak membaca ayat ini? Dia baca, kahaya aso, kahaya aso. Dan rupanya sudah terlambat. Dia baca sudah sampai juz 27, sementara surah Maryam sudah berlalu. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan, jangan sampai salah. Membaca huruf yang disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang cara membacanya dibaca sebagaimana alfabetnya. Kesalahan pertama, membaca huruf muqatta'ah seperti yang tadi saya contohkan. Contoh yang salah, kahaya aso. Baik pendek kahaya aso atau panjang kahaya aso. Dua-duanya tetap salah. Karena keluar dari kaidah alfabet pengucapan nama hurufnya. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, membaca huruf muqatta'ah dengan cara baca yang sesuai dengan huruf muqatta'ah atau alfabetnya, namun ada yang kurang tepat. Dibaca seperti ini. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ia membaca ha, ya menjadi ha, ya dengan akhiran hamzah. Ini secara bahasa, nama hurufnya ha dan ya. Dan itu benar. Secara bahasa, masyhur, populer dengan akhiran hamzah, ha dan ya. Tetapi dalam membaca Al-Quran, tidak ada satu riwayat pun yang membaca ha, ya dengan akhiran hamzah. Yang ada ha, ya, panjang dua harokat tanpa akhiran hamzah. Jadi ha, ya, ha dan ya-nya tidak diakhiri dengan hamzah. Jadi kaf, ha, ya, begitu. Bagaimana lanjutnya? Yang ketiga, kesalahan ketiga, mengucapkan huruf nun di akhir dengan izhar, dengan jelas dari tempat keluar huruf nun. Jadi nunnya ini, nun di kata ain, dibaca ain, sod. Demikian. Ini juga kurang tepat. Karena ada nun bersukun, berikutnya ada sod, maka ini akan disebut dengan hukum ikhfa. Ikhfa artinya membaca antara izhar dan idgham. Kita siapkan perangkat bicara kita ke huruf sod. Jadi panjangkan ainnya, ain, sod. Panjangkan ainnya dulu ya. Jangan baca ain, sod, hunahnya yang lama. Tapi panjangnya ai dulu, baru kemudian nanti ada hunah dibaca dengan ikhfa. Yang keempat, huruf dal di sod terakhir, huruf dal di akhir, yang bersukun ini tidak dikolkolahkan, sehingga sifat yang dimiliki oleh dal berkurang. Jadi terbaca dengan salah, sod. Harusnya sod. Demikian. Ini 4 kesalahan yang terjadi atau bahkan lebih dalam keseharian kita masih dijumpai kesalahan dalam baca ini. Bagaimana cara bacanya? Jadi ini ada huruf kaf, cara bacanya kaf, panjang 6 harokat, lalu ha 2 harokat, ya 2 harokat, lalu ai. Nah, di ai ini
boleh dengan dua cara. Di riwayat Hafs, dari qiraat Imam Asim, kita boleh membaca dengan 4 harokat atau 6 harokat. Boleh 4 dan boleh 6 harokat. Mungkin sederhananya, jika tidak mau repot menghitung 4 atau 6, samakan saja dengan kafnya 6 harokat, sudah selamat. Jadi panjangkan antara 4 atau 6 harokat, pilihannya boleh 4 dan boleh 6 harokat. Lalu gunahkan nun bersukunnya sebagaimana mengucapkan gunah di hukum ikhfa. Dan terapkan tafkhimnya gunah. Karena huruf shad, huruf isti'la dalam hukum ikhfa, gunah ketika bertemu dengan huruf isti'la dibaca dengan gunah tafkhim. Jadi tafkhimkan gunahnya. Shad. So-nya panjang 6 harakat dan berakhiran dengan dal. Qalqalahkan huruf dal. Shad. Jadi cara baca yang benar. Kaf ha ya ayn shad. Itu kalau ainnya panjang 6 harokat. Kalau 4 harokat, kurangi dari kadar yang tadi. Kaf ha ya ayn shad. Demikian. Selamat mencoba. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan bacaan yang fasih dan sahih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.